Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kali ini kita akan coba melakukan simulasi yang berjudul tentang LNG cascade proses ya. Jadi nanti ikuti aja video kali ini. Nanti teman-teman bisa belajar banyak hal, terutama bagaimana sih sebuah gas alam bisa merubah fisiknya dari yang gas menjadi LNG atau liquid natural gas processing. Oke. Oke, jadi sebenarnya video ini saya buat ini untuk sebagai pembahasan ya dari pelatihan proses simulasi software untuk teman-teman D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri Universitas Diponegoro. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut aja. Jadi ya teman-teman tahu ya LNG itu kan singkatan dari liquefaction natural gas. Nah, jadi kenapa sih gas alam yang naturally itu berupa fasenya itu berupa gas harus dijadikan liquid? Nah, kaitannya adalah untuk membuat proses transportasi menjadi lebih efisien. Teman-teman bayangin nih, kita gas alam dari Indonesia, contoh ya, kita ekspor misalkan ke South Korea, Korea Selatan, Jepang, ataupun ke Eropa. Teman-teman bayangin, kalau misalkan kita transportasi itu menggunakan pipeline, nah, teman-teman bisa bayangin berapa puluh kilometer, berapa ratus kilometer ya, mungkin pipeline harus kita bangun, dan itu kan pasti kan melewati samudra, melewati laut, segala macam. Nah, itu menjadi tidak sangat efisien. Makanya transportasi yang paling ideal adalah dengan menggunakan vessel kapal-kapal besar. Nah, sayangnya gas ini kan ini ya volumenya gede ya. Nah, makanya untuk membuat menjadi lebih efisien, makanya gas alam yang naturally itu fasenya adalah gas, kita ubah dulu dia menjadi liquid. Kita ubah menjadi liquid sehingga apa? Dengan jumlah massa yang sama akan didapatkan volume yang lebih kecil. Sehingga apa? Proses pengiriman menjadi lebih efisien seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kita punya beberapa kilang LNG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang pertama kita ada LNG Arun, tapi mungkin saat ini gasnya sudah stop ya. Tapi fasilitas regasifikasinya tetap berjalan. Kemudian juga ada LNG Badak di Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian juga ada LNG Donggi Senoro di wilayah Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Dan ada juga LNG di wilayah Papua milik British Petroleum. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat ya, apa secara general prosesnya pros nah secara general adalah proses proses flow diagramnya seperti ini ya. Jadi kita punya feed LNG, kemudian di sini ada HE1, kemudian ada loop refrigerant pertama, kemudian ada HE selanjutnya, loop refrigerant kedua, dan terakhir ada loop refrigerant ketiga, dan terakhir nanti proses pendinginannya menggunakan cooling water, CW, cooling water, seperti itu. Nah, di sini kita ini ya kita simulasinya nggak mulai dari raw natural gas dari gas well, tapi kita asumsikan bahwa gasnya sudah terprocessing dan memang tinggal misalkan tahap terakhir yaitu tahap refrigerasi untuk mengubah fasenya menjadi liquid. Nah, di sini kita punya komposisi terdiri dari metan, etan, propan, butan ya. Komposisinya seperti ini dalam persen mol, kemudian temperatur 30 derajat Celcius dan tekanan 9 atm. Oke. Dan laju alirnya sebesar 2xx 0 kmol per hour. XX menggunakan tanggal lahir dari teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba aja ya teman-teman. Kita coba new, ya seperti biasa. Nah, oke, kita add. Kita komponennya ada metan, kemudian ada apa lagi? Coba kita lihat, ada etan, propan, butan. Etan, propan, normal butan, dan jangan lupa teman tambahin air H2O karena nanti di loop yang terakhir atau loop yang ketiga nanti pendinginannya menggunakan air. Oke, kita pilih fluid package-nya, kita pilih Peng Robinson, kemudian kita masuk ke simulation. Nah, sekarang kita ambil material stream-nya dulu.
Ambil dulu 3 alatnya. Kita pakai alat yang namanya LNG exchanger ya. Ada 1, 2, 3, loop 1, loop 2, loop 1, loop 2, loop 3, dan loop terakhir ya. Jadi kita butuh 4 LNG exchanger. Oke, sekarang kita ganti nama dulu, namanya menjadi feed. Oke, oh ya, kita ubah satuannya ya. Ini saya masih feed, satuannya kita ganti. Ya, oke, komposisinya kita edit dulu, kita masukkan ya komposisinya. Mungkin enaknya tampilannya. Feed. Nah, kita tampilannya seperti ini ya, biar enak. Oke. Oke, kita klik teman-teman, kemudian komposisinya terdiri dari metan ya, kita edit dulu 0,924, kemudian etan 0,056 ya, kemudian propannya itu 0,019, oke, dan terakhir normal butan 0,001, airnya 0. Oke, udah kita masuk tekanan temperaturnya 30 Celcius, tekanannya ya 9,5 atm ya. Oke, kemudian laju alirnya di sini oke, ulang tahun saya tanggal 14 berarti 2140. Oke, sudah oke. Nah, oke. Nah, setelah didinginkan, stream LNG temperatur menjadi 10 derajat Celcius, lebih rendah dibandingkan dengan bubble point-nya. Asumsi pressure drop di semua heat exchanger diabaikan. Gunakan Peng Robinson pada simulasi ini, sudah kita gunakan ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa sih T-bubble pada stream LNG? Nah, oke, sekarang kita lihat dulu ya. Oke, nah, T-bubble. Oke, caranya adalah, teman-teman kalau pengen tahu T-bubble-nya, teman-teman delete dulu temperaturnya, ya. Kemudian masukkan vapor fraksinya itu 0. Nah, maka secara otomatis saya akan menghitung temperaturnya. Teman-teman lihat di sini warnanya hitam, hitam mengindikasikan bahwa ini bukan saya yang masukkan ya, tapi ini merupakan di angka yang dihitung oleh si software ini atau oleh si simulasi ini. Nah, nilainya sebesar minus 123 derajat Celcius. Artinya apa? Kenapa sih kita perlu bubble point? Jadi gini, definisi bubble point adalah kondisi temperatur ataupun pressure di mana pada kondisi tersebut mulai munculnya bubble atau vapor pertama kali. Nah, di sini berarti apa? Kondisinya itu gampang simpelnya itu adalah kondisi yang mendekati ketika mau mendidih. Artinya dia itu inisial kondisinya adalah liquid. Nah, kuncinya itu inisial kondisinya liquid. Makanya untuk tahu berapa temperatur LNG-nya supaya menjadi liquid, kita harus tahu bubble point-nya. Karena tadi bubble point adalah definisinya adalah temperatur pressure di mana munculnya bubble pertama kali. Artinya, inisial kondisi sebelumnya adalah liquid. Nah, kita butuh nih liquid. LNG kan liquefaction. Nah, ini kita butuh. Jadi, di sini artinya minus 1, 2, 3,1. Jadi, kalau kita punya LNG dengan komponen sekian, metan 92,4% dan seterusnya sampai normal butan, nah, kemudian dia berada pada tekanan 9,5 atm, maka untuk menjaga campuran ini tetap berada dalam kondisi liquid, minimum temperatur harus kita jaga di minus 123,1. Artinya kalau di atas minus 123,1, maka dapat dipastikan bahwa apa? Bahwa nanti vapor fraksinya, campuran dari komponen tersebut tidak lagi berupa liquid, tapi berupa campuran. Ada mulai munculnya gas. Padahal kita nggak mau nih LNG itu ada gas. Kita pengen semua dalam kondisi liquid seperti itu. Jadi di sini terjawab ya pertanyaan. Jadi berapa sih temperaturnya adalah minus 123,1 derajat Celcius. Nah, di sini teman-teman perhatikan,
setelah didinginkan, stream LNG temperaturnya menjadi 10 derajat Celcius. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada feed, keluar. Nah, di sini keluar ya, dia temperaturnya dingin. Nah, temperatur dingin berapa temperaturnya? Temperaturnya adalah di sini dijelaskan di soal ya, ada sebuah clue. Ya, kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa tahu bahwa apa? Setelah didinginkan, stream LNG temperaturnya menjadi 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan dengan bubble point. Nah, tadi bubble point adalah batas minimum. Dia tetap terjaga menjadi liquid. Artinya kita harus lebih rendah, bukan lebih tinggi. Ya, jadi kalau di sini adalah minus 123,1, artinya nanti stream feed LNG keluarkan menjadi stream LNG, maka temperaturnya turun dari yang minus 123,1 dikurangin lagi sebesar 10 derajat atau minus 33,1 derajat Celcius. Nah, itu. Jadi terjawab nih pertanyaan nomor 2, berapa temperatur yang kamu masukkan pada stream LNG ya, seperti itu. Oke, kita ini ya, kita masukkan ya. Berarti di sini jawabannya adalah minus 123 derajat Celcius, dan di sini 23,1 ya, dan di sini jawabannya adalah minus 133,1 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini saya kembalikan dulu. Oke, temperatur tadi mula-mula 30. Oke. Oke, sekarang saya klik. Nah, di sini. Ya, tadi teman-teman ingat bahwa apa? Semua pressure drop di HE yang ada di simulasi ini kita asumsikan diabaikan atau nol. Tapi gini, nanti kalau teman-teman actual case tetap ada namanya pressure drop. Ya, ini hanya untuk membuat lebih simple dan lebih mudah dipaham dulu secara basicnya. Tapi nanti aktualnya pasti semua fluida kalau mengalir di apapun, entah pipa, bahkan pipa saja kita ada pressure drop, apalagi di equipment seperti HE pasti ada namanya pressure drop ya. Jadi di sini saya anggap 0 dulu semua pressure dropnya ya. Oke, nah di sini adalah dia bagian hot apa cold ya, jawabannya dia adalah hot ya. Ini berarti di sini masuk feed, keluar menjadi LNG. Oke, kemudian kita tadi ya, kita sudah keluarnya itu menjadi minus 133,1. Maka dia sudah akan menjadi liquid ya, teman-teman. Oke, kita besarkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau kita pengen dia lebih bagus, kita rotate dulu deh. Oke, kemudian oke, oke, ini ya. Nah, oke, lanjut ya, kita jawab. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa nanti ya sistem refrigeran ini secara bertahap, ada loop 1, loop 2, dan loop 3, di mana di masing-masing loop ini ya jenis refrigeran itu berbeda-beda ya. Jadi loop 1 dia menggunakan metan murni untuk refrigerannya ya. Kemudian loop 2 menggunakan menggunakan etilen murni, dan loop 3 menggunakan propan murni, dan di tahap akhir baru digunakan media chiller water, CW ya, chiller water. Nah, oke. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih pada proses pencairan natural gas perlu menggunakan 3 loop yang saling berkesinambungan? Apakah mungkin jika hanya menggunakan loop 1 dengan metan sebagai refrigeran? Lalu pertanyaan keempat, kenapa sih urutan refrigeran dari loop 1 hingga 3 itu berturut-turut adalah metan, etilen, dan propan? Apakah memungkinkan untuk mengubah urutan refrigeran tersebut? Nah, jadi kenapa sih harus bertahap, dan kenapa urutannya harus metan, loop kedua etilen, dan loop ketiga adalah propan? Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan 3-4 ini ya, teman-teman perlu membuat PT diagram ketiga komponen tersebut ya, untuk membantu pertanyaan teman-teman. Oke,
sekarang kita buat dulu ya. Kita ambil dulu material stream yang baru. Oke, ini loop 1 ya. Oke, kemudian ini loop 2, ini loop 3. Nah, sekarang kita komposisinya, kita edit. Komposisinya dia pertama itu metan ya. Metan. Oke, kemudian loop 2 itu dia tadi apa tuh? Apa tuh loop 2 itu dia adalah etilen ya, etilen murni. Oke, berarti kita kurang nih teman-teman. Nggak apa-apa. Kita bisa, nah kalau teman-teman lupa, teman-teman balik lagi ke properties ya. Ternyata kita lupa masukkan komponen yang namanya etilen. Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan lagi etilen. 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 Nah, ini etilen ya. Oke, balik ke simulasi. Kita yes, kemudian jangan lupa diaktifkan. Oke. Nah, ini di sini komposisinya etilen murni. Oke, kita oke. Kemudian nomor 3 itu adalah tadi apa? Adalah propan ya, propan murni. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu di sini udah etilen murni. Nah, sekarang kita lihat ini apa create stream analysis envelope bubble pointnya ya. Kita ambil Excel ya. Nanti kita coba. Nah, ini apa tuh? Reservoir temperatur Celsius. Oke. Nah, teman-teman kalau mau lihat nih di sini ya, tadi teman-teman bisa lihat di sini plot. Nah, jadi ini PT diagram untuk komponen yang pertama, yaitu si metan murni. Ya, kita snipping tools. Oke. Saya kecilkan dulu. Oke, ini komponen yang pertama, kita udah dapat ya. Ini metan murni. Oke, kemudian kita ada etilen murni ya. Kita buka lagi yang etilen murni. Kita close lagi. Nah, etilen tadi yang nomor 2, caranya sama, create stream analysis, envelope. Kemudian performance ya, ini kita ambil dulu. Baru terakhir, yang terakhir adalah propan. Propan. Oke, sama create stream analysis, envelope, performance, propan.
Oke, nah sekarang kita buat PT diagramnya ya. Oke, sekarang dari P-nya dulu ini insert. Kita pakai tipe yang mana? Yang ini aja deh ya. Ini select data, edit. Nah, sumbu X-nya adalah temperatur. Oke, kemudian ini kita kasih nama, ini metan. Ini oke, kemudian kita add lagi. Yang kedua adalah etilen. Nah, X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah pressure. Oke. Nah, kemudian kita add lagi yang kemudian propan. Kita geser dulu ya. Nah, tadi ada data, propan, edit. Nah, sumbu X-nya adalah temperatur, sumbu Y-nya adalah pressure. Oke, sekarang saya hilangkan dulu semua. Oke, oke. Oh, seperti ini deh, biar enak. Nah, ini adalah temperatur. Oke, dan di sini adalah pressure. Bar ya. Oke. Sorry. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini sumbu, ini pressure ya. Pressure-nya saya pindahkan dulu lokasi. Biar ya. Ntar, oke lah, nggak apa-apa, nanti kita rapin aja. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita tadi diminta untuk membuat apa? Membuat ini. Kita untuk menjawab pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang wah, ini mana? Ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oke, nah ini teman-teman. Jadi setelah kita untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kenapa sih prosesnya harus menggunakan 3 loop, loop 1, loop 2, dan loop 3, dan urutannya itu terdiri dari metan di loop pertama, loop kedua adalah etilen, dan loop ketiga adalah propan. Kenapa sih? Bisa nggak sih memungkinkan untuk mengubah urutannya, ya kan? Nah, jadi gini teman-teman, perhatikan. Kalau kita hanya menggunakan metan murni, ya, metan murni, ya di sini karena apa? Karena tahap akhir dari proses refrigeran ini kita akan menggunakan utilitas sebagai pendingin akhir
loopnya, yaitu menggunakan chiller water, yang which is chiller water itu dia itu operasinya paling di kisaran apa? Di kisaran 10 derajat sampai 15 derajat Celcius, ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat nih, pada loop terakhir nih, ya pendinginan terakhirnya itu kita tetap dong menggunakan utilitas yang tersedia, dan kebetulan utilitas yang tersedia adalah apa? Chiller water, yang which is temperaturnya itu antara 10 sampai 15 derajat Celcius. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita hanya menggunakan metan murni, ya tidak bisa. Kenapa? Karena untuk nanti saat tahap kondensasinya, ya untuk operasi area operasi si chiller waternya sendiri kan dia kan adanya di range sini ya, asumsi di sinilah ya, saran di sini 10 sampai 15 di sinilah. Nah itu nggak bisa, karena apa? Terlalu jauh, tidak bisa, ya. Makanya dia butuh bertahap, dimulai dari metan. Nanti metan saat proses kondensasinya menggunakan etilen. Kemudian ketika etilen, tahap kondensasi selanjutnya dia akan menggunakan propan. Dan kita tidak bisa nuker-nuker, ya nggak bisa nuker-nuker urutannya. Misalkan ini dulu, nggak bisa. Karena tadi kita juga target operasi pendinginan si LNG-nya itu, temperatur itu dijaga di minus 133. Kalau kita hanya pakai pertama etilen juga nggak bisa, karena etilen itu mentok sampai di sini. Ya 133, minus 133 kan di sini ya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, ini jadi kita ada limitasi dibatasi. Ini saya kasih panah, kasih garis ya. Ini satu link. Nah, kurang lebih di sinilah. Ini saya kasih warna. Misal, nah ini saya kasih warna. Ini warna gelap juga deh. Nah, di sini teman-teman. Di warna hitam ini, ya, panam hitam ini adalah proses target pendinginan si LNG yang tadi, yang minus, buat sebagai minus 133,1 derajat Celcius. Artinya, supaya mendinginkan sampai situ, hanya metan yang bisa. Kalau pakai etilen dan propan, nggak bisa. Nah, tapi sayangnya si metan ini, kalau mau didinginkan dengan menggunakan chiller water yang temperatur itu 10-15, dia nggak bisa, karena di sini garis operasi di warna biru ini yang barusan saya buat. Nggak bisa. Makanya dia butuh bertahap dan berurutan, ya. Karena tadi adanya limitasi karakteristik dari masing-masing si refrigeran. Oke, metan memang dia bisa beroperasi mendinginkan si stream LNG, dievaporasi ya, peran proses evaporasi dia bisa terjadi pada temperatur yang rendah. Tapi sayangnya ketika dia ingin dikondensasi, dia juga masih dalam taraf temperatur yang rendah juga, ya kan? Ya mungkin di sini sekitar 80-an lah. Sedangkan pendingin kita tadi chiller water cuma 10 sampai 15 derajat Celcius, nggak bisa. Makanya ini nggak bisa kita lakukan ya, nggak bisa kita lakukan. Oke ya, jadi seperti itu jawabannya. Semoga menjawab. Jadi intinya adalah kenapa dia butuh 3 loop, karena tadi limitasi sifat si refrigeran tadi. Kita sudah mengecek PT diagram dari refrigeran murni metan, etilen, dan propan. Nah, dan juga kita melihat range operasinya. Jadi nanti stream LNG itu diinginkan sampai minus 133,1 derajat Celcius, sedangkan nanti di akhir dari sistem loop-nya ini, tahap terakhir proses pendinginan menggunakan chiller water dari plant utilitas kita. Itu. Jadi kita nggak bisa kalau hanya metan murni saja. Ya, jadi kita butuh bertahap. Ya, jadi nanti metan, ya nanti proses untuk kondensasinya itu akan menggunakan pendingin yang etilen. Nanti untuk etilen proses pendinginnya itu akan menggunakan propan, dan proses kondensasi propan terakhir akan diinginkan menggunakan chiller water. Dan kalau kita ubah urutannya juga nggak bisa. Ya. Misal kita awal pakai etilen dulu, nggak bisa, karena etilen ini range operasinya kalau kita lihat nggak mencapai minus 133,1 derajat Celcius, termasuk juga propan tidak mencapai minus 133 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman ya, komponen murninya. Oke, semoga bisa menjawab. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Nah, jadi di sini kita ada loop 1 ya. Loop 1 tadi ya kita buat.
ada stream C1 keluaran dari alat LNG 100, temperaturnya sebesar 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan temperatur stream LNG, karena kan dia media pendingin ya. Nah, itu kemudian dinaikkan tekanannya menggunakan kompresor, ya, outletnya masuk ke loop HE yang kedua, ya, kemudian menjadi C13. Oke. Dan outlet dari HE loop 1 ya, HE loop 1 ini ya, stream C13 memiliki temperatur sebesar minus 100 derajat Celcius dan berada pada kondisi 1 rated liquid. Oke, kemudian gas dengan tekanannya menggunakan expansion valve. Oke, kita lihat ya, kita buat sekarang. Oke, ini kita tekan dulu. Oke, sekarang kita buka. Oke, saya delete dulu ya semuanya. Oke, nah sekarang tadi kita buka dulu loop 1 ya. Oke, kita ambil dulu streamnya. Sini ya. Stream C11. Oke, kita kasih nama. C11. Oke, dia komposisinya adalah tadi metan 100% ya. Metan murni, kita klik oke. Posisi oke. Nah, sekarang dia di sini apa? Nah, keluar dari kalau kita zoom dulu. Nah, teman-teman perhatikan dulu nih, ya. LNG 100, alat yang saya kasih nama LNG 100 ini, ya, fungsinya dalam loop 1 ini berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai apa? Evaporator. Ya, jadi dia akan nanti menguapkan si refrigeran yang masuk, yaitu stream C14 ke C11 ini refrigerannya. Dia akan menguap. Nah, karena stream refrigeran menguap, dia butuh apa? Menyerap panas. Ya, dia menyerap panasnya dari mana? Dari si stream feed LNG ini. Kan proses kondensasi kan menjadi liquid, kita butuh didinginkan. Dinginkan itu berarti kita butuh melepaskan panas. Nah, panas itu diserap oleh si refrigeran yang ini, si refrigeran metan murninya ini melalui stream C14 dan C11. Sehingga keluaran dari HE LNG 100 ini C11 ini dia berada dalam kondisi 1 rated vapor ya. Nah, ini 1 rated vapor. Nah, rated vapor berarti vapor fraksinya adalah 1. Dan di sini karena dia fungsi untuk mendinginkan, nah di sini aja temperatur tadi minus 133,1 derajat Celcius, minus 133,1 derajat Celcius. Artinya media pendingin harus lebih dingin. Asumsi di sini yang saya buat adalah ya nah, keluaran dari alat LNG 100 temperaturnya sebesar 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan stream LNG. Nah, ini kenapa lebih rendah? Karena ini untuk proses mendinginkan. Simpelnya adalah kalau teman-teman dalam mendesain media pendingin harus lebih dingin dong dari target yang mau didinginkan, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Tuh, berarti minus 143,1 derajat Celcius. Nah, teman-teman bisa lihat, ternyata pressure-nya adalah 3,717 bar. Oke, tidak masalah. Kita kosongkan dulu. Sekarang kita ambil kompresor. Ya. Kompresor. Nah, satu. Inletnya adalah C1, outletnya adalah C12. Dan di sini namanya kompresor 1.
Oke, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kemudian masuk ke HE loop 1 ini ya. Saya ganti nama dulu di sini. HE loop 1. Oke. Nah, oke, dia hot stream ya, statusnya sebagai hot stream. Masuk C12, keluar C13, kemudian pressure drop-nya 0. Oke, apa? Oke. Nah, ini kita rotate dulu aja. Oke. Nah, kemudian gini teman-teman. Nah, di sini kan ini ya, kita nggak tahu nih, pressure kompresor itu dinaikkan tekanannya ke berapa, ya kan? Nah, sekarang di sini, nah kita naikkan tekanannya, ya kenapa sih kita dalam sistem refrigeran itu butuh dinaikkan tekanannya? Kenapa? Supaya apa? Supaya ketika si refrigeran ini setelah dari kompresor kan proses selanjutnya adalah kondenser, sehingga dia bisa apa? Dikondensasi pada temperatur yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari mana? Dari stream sebelumnya nih, dari stream yang ada di proses evaporasinya. Nah, jadi di kondensasi ini dia terkondensasi pada temperatur yang lebih tinggi. Nah, loh kenapa bisa kondensasi tapi temperatur lebih tinggi? Karena tadi tekanan dinaikkan. Kalau teman-teman menaikkan tekanan, ya maka apa? Bubble point itu juga akan naik sehingga ketika didingin sehingga pada proses kondensasi ya meskipun media pendinginnya itu temperaturnya tinggi, dia tetap bisa mampu mengkondensasi si refrigeran karena tadi tekanannya sudah dinaikkan. Sama halnya kayak AC di rumah teman-teman tuh. Kondensernya itu adalah bagian AC yang ada kipasnya, baling-baling kipas yang ada teman-teman letakkan di luar rumah. Itu kan temperaturnya tinggi tuh. Nah, tapi dia tetap bisa mengkondensasi karena tadi sebelum ke situ sudah mengalami kita naikkan tekanannya. Nah, seperti itu. Nah, dinaikkan tekanan seberapa, ya kita setting aja. Kita pengen dia kondensasi pada temperatur berapa. Nanti biarkan secara dari sisi PT diagram menghitung balik berapa pressure yang dibutuhkan. Nah, dalam case ini, keluar dari HI loop 1 ini adalah si stream C13 itu dia temperaturnya itu menjadi minus 100. Minus 100. Dan dia adalah apa kondisi saturated liquid, jadi 0. Nah, maka temperaturnya akan naik 26,37 sehingga pressure-nya naik nih dari sini dari yang tadi sekitar 3,717 naik menjadi sekitar 26,37 seperti itu. Nah, baru dari sini ya kita masukkan ke expansion valve ya, kita masukkan teman-teman di expansion valve. Expansion valve, oke. Nah, seperti ini. C13 keluar C14 ya. Delta-P-nya biarin aja. Kita rotate dulu. Oke, ininya juga kita rotate. Nah, baru di sini kita koneksikan nih. Kita koneksikan inletnya adalah C14, outletnya adalah C11. Nah, maka dia akan oke, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dia akan oke. Nah, teman-teman juga lakukan metodologi seperti ini untuk lanjutannya. Loop 2 dan loop 3 ini. Nah, teman-teman, ya, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Nah, jadi pertanyaan nomor 5 nih, ya, LNG 100 pada refrigerant 1 berfungsi sebagai apa? Berfungsinya dia itu sebagai apa? Evaporator. Saya coret nih. Saya coret. Yes. Nah, ini jawabannya evaporator dan
pada refrigeran loop yang pertama ini, ya, HE loop 1 ini fungsinya sebagai kondenser. Coret. Oke, lanjut. Nah, ini loop yang kedua, ya, ini nama streamnya adalah ETHY1, maksud etilen. Nah, ini temperaturnya sebesar derajat lebih rendah dibandingkan C13. Kemudian dinaikkan tekanan kompresor, outlet keluarannya minus 55, dan berada pada kondisi saturated liquid. Nah, oke. Dan jawaban juga sama nih, HE loop 1. Nah, kalau di sini HE loop 1 sebagai kondenser, nah, kalau di step selanjutnya, di loop kedua, ya, HE loop 1 di sini fungsinya itu justru sebagai apa? Evaporator, bukan lagi kondenser seperti sebelumnya. Nah, itu. Ya. Jadi ini saya coret aja nih. Dan ini sama, dia HE loop 2-nya di sini berfungsi sebagai apa? Kondenser. Ya, kondenser. Nah, sekarang kita lanjut dulu aja. Kita ambil F4, kita ambil stream di sini. Oke, kita ganti nama THY ya. Oke. Nama sih sebenarnya bebas aja sih, teman-teman aja. Nah, di sini kita komposisinya dia etilen. Dan nah, kemudian kondisinya dia tadi karena keluar dari evaporator berarti evaporasinya 1 dan dia menguap pada temperatur 10 derajat lebih rendah dari arus C13. Nah, C13 ini kan minus 100, berarti dia menguap pada minus 1110. Nah, temperatur pressure sekitar 0,7088. Oke, nggak masalah. Kita close dulu, baru kita ambil kompresornya. Ini saya ini dulu. Nah, ini saya kasih nama kompresor 2. Sini E, kompresor 2. Nah, inletnya ETHY1, outletnya ETHY2. Nah, kemudian ETHY2 ini masuk ke sini ya. Dia itu kan nanti akan terkondensasi ya, berarti dia hot stream. Jangan lupa pressure drop-nya dibuat 0, 0. Di sini ETHY2 dan di sini ETHY3. Oke, nah sekarang kita rotate dulu. Seperti ini. Oke, nah tadi ya teman-teman dengar di sini saya ganti nama HE loop 2. Nah, seperti itu ya, HE loop 2. Oke. Nah, lalu di sini ya kita pengen supaya dia kondisi saturated liquid ya. Kemudian temperaturnya itu adalah berapa tuh? Loop kedua itu temperaturnya dia minus 55 derajat Celcius. Oke, minus 55. Oke. Kemudian ada expansion valve.
Ini ETHY3, keluar, ETHY4, kemudian kita rotate lagi, ini coba kita Oke, nah ini baru inletnya ETHY4, keluarnya ETHY1. Oke, oh, delta P-nya belum kita masuk. Nah, maka dia akan oke. Seperti ini. Nah, ini loop yang kedua. Dan kita terakhir, kita buat untuk loop ketiga. Nah, loop ketiga pun sama nih jawabannya. Berarti di sini fungsinya sebelumnya ya, HE loop 2 ini pada loop 2 fungsi sebagai kondenser. Nah, HE loop 2 pada loop ketiga berfungsi sebagai apa? Evaporator. Ya. Ini saya dulu. Dan bawahnya mungkin sebagai kondenser. Nah, sekarang kita baca dulu. Nah, temperatur C31 ya propan ya, C3 maksudnya propan, temperaturnya sebesar 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan temperatur stream ETH3 ya, ini. Kemudian dinaikkan tekanannya, oke sama ya. Kemudian outlet dari HLU3 stream C33 memiliki temperatur sebesar 20 derajat Celcius dan berada pada kondisi saturated liquid. Kemudian gas diturunkan tekanannya dan pada pada HE-3 ini ya, CW inlet pada kondisi temperatur 10 derajat Celcius, tekanan 3 atm, dan kemudian tekanan outletnya naik menjadi 15 derajat Celcius. Oke. Sekarang kita ini ya, kita coba ya. Kita coba ambil dulu kompresor dulu ya. Kompresor 3. Sini saya kasih nama E. Kompresor 3. Pegang dulu. Oke. Streamnya. Itu komposisinya adalah propan. Kita oke kan, kemudian kondisinya dia itu saturated vapor menguap, tapi temperaturnya 10 derajat lebih rendah dari sini. Di sini kan minus 55, berarti minus 65. Minus 65. Ini teman-teman. Ya, sekarang kita masukkan C31 outletnya, C32. Kemudian C32 masuk ke sini. Nah, dia sebagai hot stream ya, sama stream C32 di sini, C33. Kan dulu. Oke. Juga sama. Ini. Nah, ini C33 ini dia saturated liquid, dia berada pada 20. Baru kemudian kita ambil expansion valve, klik di sini C33, C34. Nah, delta P-nya ya. Oke, kita indikan dulu. Indikan dulu. Sama. Oke. Nah, baru di sini kita masukkan C34, C31. Ya, maka akan running. Baru terakhir adalah kita pakai chiller water ya. Kita tambahkan chiller water.
kasih nama chiller water in, CW atau CW, saya singkat CW in. Oke, dia komposisinya itu adalah air 100%, air ya, air 100%. Oke, kemudian air 100%, saya klik OK, kemudian kondisi di sini temperaturnya itu adalah 10, ingatnya tekanannya itu adalah 3 atm ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. PDF-nya aja deh. Dia loop ketiga, 20 ya. Oke. Ya 10 derajat 3 atm keluar nanti 15. Oke. Ingat di sini CW in, nama stream keluarnya adalah CW out. Oke, nah masih unspecified, nggak masalah. Kita pengen tadi keluarannya kan temperaturnya ya, kalau kita lihat di sini di worksheet ya. Nah, CW-nya itu kan 10, keluar itu jadi 15. Nah, maka secara otomatis sistem akan running. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, kita ada feed tadi, kita dinginkan ke minus 133. Nah, tadi proses pendinginannya bertahap. Pertama kita menggunakan refrigeran loop yang metan murni, kedua itu etilen murni, dan ketiga propan murni. Baru tahap akhir kita menggunakan chiller water dari utilitas plant kita. Nah, itu tadi sudah menjawab kenapa urutannya harus metan, etilen, propan, karena tadi karakteristik dari si fluidanya ini ya, limitasi area range operasinya ya, kalau kita lihat dari PT diagramnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat terakhir ya. Ya, berapa, kemudian flow-nya masing-masing refrigeran berapa, kemudian energi di masing-masing refrigeran. Oke, kita bisa lihat di sini, kita show table. Mass flow. Oke, kemudian energinya juga kita bisa show table. Power. Dan ini juga sama. Tetap atas saja, add variable. Mass flow. Nah, ini. Kemudian energinya show table. Saya klik lagi, klik kanan, add variable, power. Ini. Dan terakhir, show table lagi. Add variable, kita tambahkan mass flow. Oke, kita tambahkan mass flow. Oke, lalu kompresor, kita show table. Tambahkan lagi powernya. Nah, seperti ini powernya. Dan terakhir baru flow si cooling waternya. Pengen tahu juga nih, flow cooling waternya berapa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, terjawab semua ya untuk soal selanjutnya. Berapa feed LNG, berapa banyak refrigeran yang tersirkulasi di loop 1, loop 2, loop 3, kemudian berapa energi di masing-masing refrigeran. Nah, refrigeran 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi itu pembahasan untuk tugas yang saya berikan selama training proses simulasi dengan teman-teman D4, program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri Universitas Diponegoro. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya dan ikuti
beberapa video-video pembelajaran mengenai proses simulasi dan berbagai hal mengenai dunia teknik kimia. Sekian dan terima kasih. Dah.